Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ratu Seribu Gawan, Putra atau Wangsa Pemayun, Sanedahat Subaktin Titiang. Yang Titiang hormati, pimpinan DPRD Provinsi Bali, hadir Bapak Ketua, Bapak Nyaman Wiratama, dan juga Bapak Wakil Ketua, Bapak Nyaman Sugokori, juga pimpinan komisi dan pimpinan fraksi DPRD Provinsi Bali. Saya mengundang semua pimpinan fraksi dan pimpinan komisi karena DPRD luar biasa dukungannya terhadap rencana pembangunan ini. Bapak Kapolda Bali yang selalu bersama kita, Bapak Putu Jaya Danu Putra, Bapak Danrem yang selalu semangat. Makasih Pak hadir. Kemudian Bapak Kajati Bali atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Tinggi atau yang mewakili, para rektor hadir langsung, Bapak Rektor UNUD, juga direksi BPD, Wali Kota, Bupati Sebali atau yang mewakili hadir langsung, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali atau yang mewakili, para undangan, hadirin semeton Krama Bali yang Titiang cintai dan Titiang banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sadya, rahayu, sareng sami. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung ketewara nugrahanya. Hari ini, Sabtu, Saniscara Kliwon Krulut, 23 Juli 2022, bertepatan dengan Rahina Tumpak Krulut, kita dapat menghadiri acara peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Desa Adat Amartasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesada, Buleleng. Atas restu dan tuntunan leluhur Lelangit Bali, Titiang terus bekerja keras dan bergerak dengan dinamis melalui program inovatif, yaitu berupa pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai bagian pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Pelaksanaan acara peletakan batu pertama hari ini sebagai tanda dimulainya pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Upacara niskala peletakan batu pertama dipuput oleh Ida Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun yang baru saja berlangsung. Sebelum acara peletakan batu pertama, terlebih dahulu dilakukan upacara matur piuning dan memohon restu agar pembangunan tower berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Matur piuning dilaksanakan di 15 pura. Pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan pemenuhan janji politik Titiang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 kepada masyarakat Buleleng. Yang menjadi janji politik sesungguhnya adalah pembangunan tower biasa yang berfungsi untuk mengatasi terbatasnya jangkauan siaran televisi atau blank spot, khususnya di wilayah Buleleng. Tanpa bantuan antena parabola, masyarakat Buleleng tidak dapat menikmati siaran televisi. Namun yang Titiang bangun bukan tower biasa, tetapi membangun tower dalam satu kawasan terpadu berupa Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart. Tower dalam filosofi kearifan lokal Bali disebut Turya Pada, yang melambangkan hubungan antara akasa pertiwi, purusa pradana,
yang menjadi sumber kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Turya pada Tawar merupakan analogi bentuk orti dan Bali Kulkul sebagai media komunikasi masyarakat Bali secara tradisional dalam aktivitas adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Rancangan Tawar merupakan karya yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dengan kemajuan teknologi global menjadi karya ikonik monumental, yaitu Loka Samasta Sakino Bawana, yang memiliki makna sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang mendunia. Berdasarkan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dan kemajuan teknologi global, kawasan terpadu ini diberi nama Taman Teknologi Turya Pada Tawar Komunikasi Bali Smarts 6.0 Kerti Bali, disingkat Turya Pada Tawar KBS 6.0 Kerti Bali. Dalam filosofi kearifan lokal Sadkerti, harmoni Bali tidak terlepas dari proses transformasi dan dinamika kehidupan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga membentuk ketahanan sekaligus kelenturan kebudayaan Bali. Turya Pada Tawar KBS 6.0 Kerti Bali dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti yang diwujudkan dalam sebuah kerangka budaya komunikasi global berupa Smarts 6.0 Kerti Bali yang terdiri dari, ini tolong diperhatikan betul, Smarts 1.0 Kerti Bali adalah era sebelum tahun Masehi sampai 1 Masehi, merupakan Bali era hulu tebing yang ditandai keunggulan manusia dewa dengan mone sebagai pola komunikasi. Smarts 2.0 Kerti Bali adalah era dari 1 Masehi sampai 500 Masehi, merupakan Bali era Payogan yang ditandai keunggulan manusia spiritual dengan sehe sebagai pola komunikasi. Smarts 3.0 Kerti Bali adalah era dari 500 Masehi sampai 1000 Masehi, merupakan Bali era Banua yang ditandai keunggulan manusia Dharma dengan yantra sebagai pola komunikasi. Smarts 4.0 Kerti Bali adalah era dari 1000 Masehi sampai 1500 Masehi, merupakan Bali era Negari yang ditandai keunggulan manusia sakti dengan mantra sebagai pola komunikasi. Smarts 5.0 Kerti Bali adalah era dari 1500 Masehi sampai 2000 Masehi, merupakan Bali era Kedaton yang ditandai keunggulan manusia Jenana dengan Dreste sebagai pola komunikasi. Smarts 6.0 Kerti Bali adalah era dari 2000 Masehi sampai 2500 Masehi, merupakan Bali era baru yang ditandai keunggulan manusia Kabinawa dengan mudra sebagai pola komunikasi. Jadi izin saya menyampaikan, menurut catatan sejarah dan juga lontar, siklus terbesar terjadi itu setiap 500 tahun. Jadi setiap 500 tahun, dalam era 500 tahun itu selalu ada keunggulan-keunggulan yang dicapai oleh pemimpin di era itu. Jadi selalu ada. Jadi yang perlu menyampaikan bahwa komunikasi Bali Smarts 6.0 Kerti Bali dirancang dengan konsep filosofi berbasis budaya kearifan lokal Sadkerti yang sangat berbeda dengan konsep revolusi industri 4.0 dan konsep society masyarakat 5.0, sehingga tidak bisa dibandingkan. Jadi tolong diperhatikan, sangat beda. Digit 6.0 bukan merupakan tangga, staging atau tingkatan dari digit 5.0 dan digit 4.0.
Gagasan Titiang untuk membangun Turya Pada Tower ini merupakan pengejawantahan visi Nangun Satke Tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kemudian Titiang menugaskan tim dari Fakultas Teknik Universitas Udayana untuk menjabarkan secara teknokratis dalam bentuk rancangan dasar atau basic design dan melaksanakan studi kelayakan untuk memilih lokasi pembangunan tower. Adapun susunan tim terdiri dari 9 orang, yaitu Ketua Dr. Insinyur Imade Oke Widiantara. Tolong berdiri Pak Oke. Mana Pak Oke? Ini beliaunya ini. Dengan anggota 1 Dr. Eng Insinyur Iwayan Kastawan. Tolong berdiri. Yang kedua, Dr. Insinyur Ngakan Ketut Aswin Dwijendra, tolong berdiri. Yang ketiga, Dr. Insinyur Idewa Gede Agung Diasana Putra, tolong berdiri. 4, Dr. Insinyur Anak Agung Gede Agung Yana, tolong berdiri. 5, Insinyur I Gede Adi Susila, tolong berdiri. 6, Insinyur Made Dodik Wirya Ardana, tolong berdiri. 7, Nyoman Pramahita, tolong berdiri. 8, I Gusti Agung Komang Diapari Juni, tolong berdiri. Beliau-beliau ini yang saya ajak kerja siang malam di Jaya Sabe. Kira-kira 1 tahun ya. Jadi saya berdiskusi panjang lebar dengan beliau-beliaunya ini. Jadi beliau inilah yang luar biasa, saya ajak diskusi secara mendalam. Bersama Ratu Begawan. Jadi bikin nama ini, yang memberi nama adalah Turya Pada adalah Ratu Begawan. Tapi saya ini dulu, karena kan mengusulkan nama Koster, waduh jangan. Saya mohon ke beliau, Ratu coba carikan namanya gitu. Keluarlah nama Turya Pada. Apa artinya Turya Pada? Ya tadi itu. Hubungan antara Purusa Perdana, Akasa Pertiwi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Luar biasa. Namanya juga enak, Turya Pada. Gitu. Kemudian Turya Pada Tower memiliki ketinggian 115 meter. Dibangun pada lokasi dengan ketinggian 1521 meter dari permukaan laut, sehingga total ketinggian tower menjadi 1636 meter. 1636, jadi luar biasa karena sad itu 6, jadi mudah mengingatnya. Turya Pada Tower berisi berbagai fasilitas meliputi puncak tower sebagai pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, dan komunikasi radio komoditas. Badan tower sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. Pedestal tower sebagai wahana penunjang berupa wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan budaya komunikasi dengan menampilkan teknologi yang diciptakan diadopsi pada masing-masing era peradaban. Kawasan Turya Pada Tower bersifat terpadu, ramah lingkungan, indah, dan sangat keren. Berisi kebun bunga, kebun buah, area bermain anak, glamping, flying fox, UMKM, dan restoran. Untuk kenyamanan pengunjung, disiapkan area parkir seluas 1 hektar dan disiapkan gondola yang bergerak sepanjang 1,4 km dari area parkir menuju Turya Pada Tower. Di bawah parkirnya dekat shortcut. Dilihat dari lokasi, ketinggian, dan fasilitas yang dimiliki, Turya Pada Tower adalah tower ikonik monumental pertama di Indonesia. Tidak kalah dengan 5 tower terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Persentrum Tower.
Perbedaan yang mencolok adalah Turya Pada Tower berada di perbukitan desa, berbeda dengan 5 tower lain yang berada di pusat kota. Turya Pada Tower memiliki ketinggian 1636 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi dari 5 tower terkenal di dunia. Keren. Untuk menjamin keandalan bangunan, Turya Pada Tower didesain secara khusus dengan koefisien ketahanan gempa tertinggi 1.0G. Kekuatan hidup struktur minimal 500 tahun dan dibangun dengan sistem struktur ganda sehingga tahan terhadap beban angin dan gempa, menjadi bangunan yang andal, nyaman, dan aman. Tentu saja Turya Pada Tower memberi manfaat dan dampak. Nomor 1, mengoptimalkan siaran TV digital dengan jangkauan mencapai 80% wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Kemudian yang kedua, ini yang penting, sebagai daya tarik pariwisata baru berkelas dunia. Yang ketiga, akan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru dari kawasan Candi Kuning terus sampai ke bawah. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan perekonomian antara wilayah Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Dan yang kelima, menjadi sumber baru pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan pemerintah Kabupaten Tabanan. Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan mahakarya ikonik monumental pertama di Indonesia sebagai penanda kemajuan peradaban Bali era baru. Mahakarya ini Titiang persembahkan sebagai warisan nan abadi sepanjang zaman kepada generasi penerus Bali. Pembangunan kawasan terpadu Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali memerlukan anggaran sebesar 418 miliar rupiah. Pembangunan dimulai tanggal 23 Juli 2022 hari ini, selesai pada akhir bulan Agustus 2023 yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Titiang memohon doa restu dan dukungan seluruh komponen masyarakat Bali agar pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, serta memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali niskala skala. Hadirin sekalian, demikian sambutan ini. Atas segala perhatian dan kehadiran para undangan, Titiang mengucapkan matur suksema. Om Santi 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 Om Rahayu.